Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu peradaban Islam terbesar dalam sejarah dunia, yaitu Andalusia. Andalusia sendiri merupakan wilayah di semenanjung Iberia yang saat ini mencakup sebagian besar wilayah Spanyol dan Portugal. Selama hampir 8 abad, wilayah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan peradaban Islam yang sangat maju. Namun, setelah mencapai puncak kejayaannya, Andalusia akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Penaklukan Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi. Saat itu, wilayah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth yang sedang mengalami konflik internal dan ketidakstabilan politik. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang saat itu telah menguasai Afrika Utara. Seorang panglima muslim bernama Tariq bin Ziyad memimpin sekitar 7.000 pasukan menyeberangi Selat Gibraltar dari Maroko menuju Spanyol. Nama Gibraltar berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Setelah mendarat, Tariq menghadapi pasukan Raja Visigoth yang bernama Roderick dalam pertempuran Guadalete. Pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota-kota penting yang ada di sana, seperti Cordoba, Toledo, dan juga Sevilla. Dalam beberapa tahun berikutnya, pasukan Muslim berhasil menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Andalusia kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Khalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus dan berdirinya Emirat Cordoba. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah di timur runtuh akibat revolusi Abbasiyah. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibunuh, namun seorang pangeran muda bernama Abdul Ar-Rahman I berhasil melarikan diri ke Andalusia. Pada tahun 756 Masehi, Abdul Ar-Rahman I mendirikan Emirat Cordoba yang merdeka dari kekuasaan Abbasiyah. Ia berhasil menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya saling bersaing satu sama lain dan membangun pemerintahan yang stabil. Di masa pemerintahannya dimulai pembangunan Masjid Agung Cordoba yang kemudian menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di Andalusia pada saat itu. Puncak kejayaan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman III pada tahun 929 Masehi. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan mendirikan kekhalifahan Cordoba. Pada masa tersebut, Cordoba berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia. Ketika sebagian besar Eropa masih berada dalam masa yang sering disebut sebagai masa kegelapan, Cordoba telah memiliki jalan-jalan yang telah diterangi oleh lampu, sistem sanitasi yang baik, perpustakaan besar, rumah sakit, dan pusat pendidikan. Penduduk Andalusia terdiri dari berbagai kelompok, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun tidak selalu sempurna, kehidupan masyarakat relatif toleran dibandingkan banyak wilayah lain pada masa itu. Keragaman budaya ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan juga seni. Salah satu warisan terbesar Andalusia pada saat itu adalah kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan besar lahir dan berkembang di Andalusia, salah satunya Ibnu Rushdi yang dikenal sebagai Averroes. Ia menulis berbagai karya dalam bidang filsafat, kedokteran, hukum, dan astronomi. Tokoh lainnya adalah Al-Zahrawi yang menulis ensiklopedia kedokteran dan mengembangkan berbagai alat bedah yang menjadi dasar perkembangan ilmu medis modern. Ada pula Ibnu Hasmun yang menghasilkan banyak karya dalam bidang teologi, hukum,
dan sastra. Perpustakaan Andalusia menyimpan ratusan ribu buku karya-karya Yunani kuno, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin. Melalui proses inilah banyak ilmu pengetahuan masuk ke Eropa dan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya Renaissance. Andalusia juga terkenal karena kemajuan ekonominya. Sistem irigasi yang canggih memungkinkan pertanian berkembang pesat. Berbagai tanaman seperti jeruk, kapas, padi, dan tebu diperkenalkan di kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada, menjadi pusat perdagangan internasional. Industri tekstil, keramik, logam, dan kertas berkembang dengan pesat. Dalam bidang seni dan arsitektur, Andalusia menghasilkan berbagai bangunan megah yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Salah satunya adalah Alhambra, istana yang indah dibangun oleh dinasti Nasrid di Granada. Bangunan ini menunjukkan tingginya kemampuan seni, matematika, dan teknik para arsitek Muslim. Awal kemunduran Andalusia sendiri muncul pada kejayaan yang sangat luar biasa. Andalusia mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 setelah runtuhnya Khalifahan Cordoba pada tahun 1031 Masehi. Wilayah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk al-Tawaif atau Taifah. Perpecahan politik membuat kekuatan Muslim melemah. Kerajaan-kerajaan kecil sering berperang satu sama lain kepada kerajaan Kristen di utara. Sementara itu, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castile, Aragon, dan Leon semakin kuat. Mereka memulai proses panjang yang dikenal sebagai Reconquista, yaitu upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Muslim. Maka jatuhnya kota-kota Muslim. Pada tahun 1085 Masehi, kota Toledo jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Kejatuhan Toledo menjadi pukulan besar bagi umat Islam di Andalusia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, penguasa Andalusia meminta bantuan dinasti Murabitun dari Afrika Utara. Murabitun berhasil menahan laju Reconquista untuk sementara waktu. Setelah Murabitun melemah, mereka digantikan oleh dinasti Muwahhidun yang berasal dari Afrika Utara. Namun, kekuatan mereka akhirnya mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Las Navas de Tolosa tahun 1212 Masehi. Kekalahan ini menjadi titik balik yang mempercepat kemunduran kekuasaan Islam di Andalusia. Pada saat itu, kerajaan Granada sebagai benteng terakhir Islam. Setelah banyak wilayah jatuh ke tangan Kristen, hanya kerajaan Granada yang masih bertahan. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Nasrid. Granada mampu bertahan selama lebih dari 2 abad karena diplomasi, perdagangan, dan kondisi geografis yang menguntungkan. Pada masa ini dibangun Istana Alhambra yang menjadi simbol terakhir kejayaan seni dan budaya Islam di Andalusia. Akan tetapi, kerajaan Kristen terus memperkuat diri. Penyatuan kerajaan Castile dan Aragon melalui pernikahan Isabella I dan Ferdinand II menciptakan kekuatan yang besar dan sulit ditandingi oleh Granada. Pada tahun 1492 Masehi, setelah pengepungan yang sangat panjang, Granada akhirnya menyerah pada pasukan Ferdinand dan juga Isabella. Penguasa terakhir Granada, Muhammad yang ke-8 atau yang dikenal sebagai Boabdil, menyerahkan kunci kota Granada kepada penguasa Kristen. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia setelah hampir 800 tahun lamanya berdiri. Setelah kejatuhan Granada, umat Islam dan Yahudi menghadapi tekanan yang semakin besar. Banyak dari mereka yang dipaksa
untuk memeluk agama Kristen dan diusir atau meninggalkan tanah kelahiran mereka. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia telah berakhir, warisannya tetap hidup hingga hari ini. Andalusia meninggalkan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, pertanian, seni, dan arsitektur. Banyak kata dalam bahasa Spanyol berasal dari kata bahasa Arab. Berbagai bangunan bersejarah seperti Masjid Cordoba dan Alhambra masih berdiri kokoh sebagai saksi kejayaan bahwasanya Andalusia pada masa dulunya merupakan sebuah wilayah yang memiliki peradaban yang sangat maju. Lebih dari itu, Andalusia menunjukkan bahwa kemajuan peradaban dapat lahir dari kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan terhadap berbagai budaya, dan semangat tanpa batas untuk terus belajar. Dari sejarah tersebut, Andalusia merupakan kisah tentang kejayaan, ilmu pengetahuan, toleransi, perjuangan, dan juga pelajaran dari perpecahan. Dari penaklukan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi hingga jatuhnya Granada pada tahun 1492 Masehi, Andalusia telah meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah dunia. Maka khususnya kita, generasi muda, sejarah Andalusia mengajarkan bahwa kemajuan tidak dapat diraih hanya dengan kebanggaan terhadap masa lalu, tetapi harus dibangun melalui semangat belajar, berpikir kritis, dan berkarya. Para ilmuwan Andalusia seperti Ibnu Rushdi dan Al-Zahrawi menjadi contoh bagaimana ilmu pengetahuan dapat membawa manfaat bagi umat manusia tanpa mengenal batas wilayah dan juga zaman. Namun, sejarah Andalusia juga memberikan peringatan penting ketika persatuan mulai hilang, konflik internal semakin besar, dan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama, maka kemunduran pun sulit dihindari. Kejatuhan Andalusia menunjukkan bahwasanya perpecahan mampu melemahkan bahkan peradaban yang paling maju sekalipun. Oleh karena itu, kita khususnya generasi muda masa kini harus menjadikan Andalusia sebagai sumber inspirasi. Kita perlu menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang ada untuk menciptakan masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka sejarah Andalusia bukanlah kisah tentang kejayaan dan juga keruntuhan sebuah peradaban, tetapi juga cermin bagi kita semua. Jika generasi muda mampu mengambil hikmah dari sejarah, maka mereka akan memiliki bekal untuk membangun peradaban yang maju, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia. Semoga kisah yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir mampu menginspirasi kita untuk menghargai ilmu, menjaga persatuan, dan mengambil hikmah dari perjalanan umat manusia di masa lalu. Demikian kisah ini dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.